Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Rabitu ribat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Dia level ketiga. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Kita aja masih di level ini nih, belajar sabar. Wasabiru, kuatkan kesabaran. Maksudnya apa? Ini untuk level kedua yang ujiannya nggak habis-habis. Kalau bersabar itu ujian pertama. Misalnya ujian sebutlah sakit. Itu isbiru. Udah sakit, nggak punya duit. Wasabiru. Udah sakit, nggak punya duit, nggak ada yang perhatiin. Nah ini nih wasabiru nih. Jadi bukan hanya isbiru. Jadi kalau ada teman kita sakit, isbir, sabar ya gitu. Tapi kalau gue bukan cuma sakit fisik, tapi nah kalau udah masuk ke dalam lebih ini lagi tuh, berarti udah wasabiru. Berkali-kali terus saja diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Udah sakit, tadi ditinggalin orang yang dia udah sempat kegeeran, atau diharkosin, ya harapan kosong gitu kan, atau di teman-temannya pada cuek sama dia, nggak ada yang peduli, keluarganya jauh, nggak punya uang, dan segala macam bentuk ujian. Kalau udah terkumpul atau beruntun datang ke dalam kehidupan seseorang, maka kalimatnya wasabiru, kuatkanlah kesabaran. Ini level kedua. Di atas level yang kayak gini, yang ujiannya bertubi-tubi, ternyata ada level warabitu, ribat. Berarti ribat itu lebih daripada sabar dan kuatkanlah kesabaran. Kayak Nabi Ayub itu sabar atau kuatkan kesabaran? Kenapa? Karena ujian beliau bukan cuma sakit. Pertama sakit. Kedua, anaknya satu persatu meninggal. Setiap tahun meninggal satu. Setiap tahun meninggal satu. Sampai habis semua anak beliau. Ketiga, hartanya habis. Sampai beliau tinggal di gubuk kecil. Di tempat yang sangat terpencil gitu. Kayak terusir gitu. Dan gak punya siapa-siapa. Yang keempat, keluarga besar beliau meninggalkan beliau kecuali istrinya. Sampai pernah saudaranya datang pengen menjenguk Nabi Ayub. Tapi mereka cuman dari luar, gak masuk ke dalam rumah. Kenapa? Mereka ngomong dan kedengaran sama Nabi Ayub. Mereka ngomong, jangan masuk, kenapa? Ntar ketularan. Itu kan menyinggung ya. Kadang-kadang kayak kita kena cacar ya. Kita tahu cacar itu nular, tapi kita gak rela ada orang ngomong kayak gitu depan kita kan. Jangan ke rumah dia lagi cacar, ntar kamu ketularan. Kan tersinggung kan? Walaupun itu gak ada yang salah. Dia gak ngegibah, dia gak ngegibah sih. Salah, emang gibah sih itu mah. Karena definisi gibah sesuatu yang engkau bicarakan benar, tapi orang yang mendengarnya gak nyaman, itu gibah. Kebenaran yang kita bicarakan, tapi orang yang mendengar itu objeknya gak nyaman, sedih minimal. Kalau gak sakit hati itu gibah. Ya berarti gibah. Nah ini kan kita gak mau. Nah itu namanya wasabiru. Nabi Ayub dengan level yang udah luar biasa dahsyatnya ujian beliau disebut dengan kata-kata wasabiru. Tapi ribat di atasnya lagi, isbiru, wasabiru, warabitu. Sehingga orang yang iktikaf di masjid, walaupun cuma dari maghrib ke isya, karena itu waktu iktikaf paling pendek, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat itu yang paling gampang kan? Nunggu isya setelah maghrib. Yang paling capek nunggu subuh setelah isya. Ini Ramadan lah, Ramadan setahun sekali oke. Kalau nunggu zuhur dari subuh, kayaknya jarang. Karena kita rata-rata gak nunggu, soalnya sibuk dengan kegiatan. Kalau dari isya sampai subuh juga jarang. Jadi paling gampang tuh nunggu isya setelah maghrib. Itu udah iktikaf. Nah siapa yang melakukan itu, kayak sekarang kita nih, sambil santai, sambil dengar ceramah, dari maghrib sampai isya, pahalanya ribat. Bukan pahala sabar, bukan pahala sabir. Bukan isbir, bukan sabiru, bukan. Tapi rabiatu, ribat. Fadzalikumur ribat.
Itu disebut dengan ribat, kata Nabi. Arti itu disebut dengan ribat, pahalanya kayak orang yang berjihad fi sabilillah. Maka absyiru, berbahagialah ketika kita ada di rumah Allah. Nggak ada tempat lain yang dapat pahala kayak gitu. Walaupun yang lain boleh. Saya paling nggak suka ngebandingin dalam bahasa judgment. Kalau ngebandingin dalam bahasa motivasi, boleh. Contoh bahasa ngebandingin dengan bahasa judgment gimana? Di masjid berpahala, di yang lain itu dosa. Nah ini nih judgment. Kalau memotivasi, di masjid berpahala, yang lain juga nggak apa-apa. Karena kan area mubah dalam Islam itu luas banget kan. Apa hukum nongkrong di kafe? Haram. Siapa bilang haram? Lihat dulu kafenya gimana, dia nongkrongnya ngapain. Kalau dia lakuin dosa kayak berdua-duaan, oke, jadi bukan nongkrongnya tuh, khalwatnya. Kalau dia di situ kayak berjudi, berarti judinya. Kalau dia di situ misalnya kayak menggibah, berarti kumpulan gibahnya, perkataan yang sia-sianya. Tapi kalau dia nongkrong sekedar istirahat sebentar, sekarang namanya kafe, dulu namanya warung kopi. Kenapa di warung kopi boleh, di kafe nggak boleh? Lagi-lagi kayak kemarin. Kenapa bergaul boleh, gaul nggak boleh? Ya, kita terjebak dalam diksi. Warung kopi boleh, kafe nggak boleh, padahal sama aja, cuman istilahnya beda. Tapi kan banyak kafe yang aneh-aneh. Allah alam, di Bandung sih banyak yang nggak aneh, keren-keren lah. Artinya kafenya masih standar. Jadi saya nggak mau menjudge bahwa yang selain di masjid sia-sia, yang selain di masjid dosa, yang selain di masjid ahli neraka. Ya nggak gitu juga kali ya. Tapi di masjid terbaik, itu udah pasti, nggak boleh diragukan dan nggak boleh diperdebatkan. Kenapa? Karena sebentar aja di masjid pahalanya udah kayak jihad. Ada gitu tempat kayak gitu di luar? Ada. Di tempat orang sakit. Siapa yang datang ke rumah sakit atau ke rumah orang yang sakit, maka dia seperti berjalan di antara taman-taman surga. Seperti berjalan di antara taman-taman surga. Itu maksud Nabi itu sebaik-baik tempat di muka bumi itu masjid, maksudnya motivasi, bukan ngebanding-bandingin terus coret semua selain masjid, enggak gitu juga. Jadi buat teman-teman kadang ada yang nongkrong di mana, saya juga nongkrong. Enggak apa-apa, tapi masjid harus jadi tongkrongan favorit. Yang lain kayak gimmick atau tambahan-tambahan kayak bonus lah ya. Tapi tongkrongan paling favorit itu adalah nongkrong di masjid. Kalau ada yang nanya, di masjid kok nongkrong? Ya nongkrong itu bahasa Arabnya majlis. I'tikaf. I'tikaf itu artinya berdiam diri. Berdiam diri bahasa anak mainnya nongkrong. Ya, sama aja. Jadi ini terjemah. 1. Niatin i'tikaf. Niatnya gimana Ustadz? Saya i'tikaf, udah selesai gitu. Nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu misalnya harus, cari dulu di googling niat i'tikaf, boleh, nggak apa-apa pakai bahasa Arab. Tapi kalau nggak ngerti bahasa Arab, an-niyah fil qalb, niat itu di dalam hati, ya nggak masalah juga. Niatin aja, ya Allah, saya lagi i'tikaf di rumah Engkau, izinkan ya saya jadi tamu, diam sebagai tamu. Tamu mah jangan terlalu maceh ya. Loncat sana, loncat sini, guling-guling. Nah ini mah, kalau di rumah kita ada yang kayak gitu gimana? Anak kecil aja, dede, takut pecah inilah apa segala macam. Nah apalagi rumah Allah. Bertamu, tenang. Saking tenangnya, sakinah. Bangun-bangun udah azan isya gitu kan ya. Jadi, niatin i'tikaf. Yang kedua, niatin benar-benar dari rumah tadi tuh. Pas teman-teman berangkat ke sini, niatin ngapain? Mau tolabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu pahalanya gimana? Dari rumah ke sini dihitung sama malaikat berapa jaraknya. Nanti dikali sekian, minimal kali 10, minimal. Enggak ada yang kurang dari 10 dalam amal soleh dalam Islam tuh. Al-hasanatu bi asyri amsalihha kata ulama. Kebaikan itu 10 kali lipat dan itu diambil dari hadis. Minimal 10, maksimal bi ghairi hisab, enggak ada batas, itu maksimal. Sehingga kalau kita niatin datang ke sini pengen cari ilmu, selain tadi i'tikaf nongkrong di rumah Allah, karena rumah terbaik itu rumah Allah, saya senang aja, demen banget nongkrong di rumah Allah, nyaman gitu, dapat rahmat dari Allah. Nah itu udah keren. Satu lagi cari ilmu.
Sehingga jarak dari rumah ke tempat kita ini, ke masjid, nanti dikali sekian oleh malaikat, mudah-mudahan dikalinya ribuan. Kalau dikali 1000, misalnya jaraknya kalau dari rumah saya ke sini sekitar 1 kilo, berarti saya udah lebih didekatkan ke surga 1000 kilo. Jadi saya motong jalan ke surga 1000 kilo. Dari mana hitungannya Ustaz? Dari hisab. Dari padang mahsyar. Orang lain jalan 1000 kilo, itu berapa lama? Jalan kaki 1000 kilo teh. 1000 kilo dari sini mana? Sini Surabaya itu 700 kilo. Sini Surabaya balik ke Semarang. Nggak ada kerjaan. Dari sini ke Surabaya saya karena nggak tahu kalau Bali berapa ya. Dari sini ke Surabaya balik lagi ke Semarang kurang lebih lah ya 1000 kilo. Itu kira-kira kalau jalan kaki berapa lama? 2 minggu? Gimana tuh kalau jalan kaki? Capek. 2 minggu ya. Berarti sekali kita mencari ilmu, Allah menghemat jarak kita ke surga dari padang mahsyar itu 2 minggu minimal. 2 minggu. Sehingga kalau misalnya kita dawam seminggu sekali kita cari ilmu dikali sekian ribu, berarti insya Allah sudah lebih cepat masuk surga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun. Itu kalau dikali 1000, sedangkan Allah Maha Rahman, wa rahmati wasi'at. Rahmat Allah itu luas sehingga bisa aja bighairi hisab, dikalinya bisa lebih dari 1000. Ini thalabul ilmi. Dan orang yang mencari ilmu itu dinaungi oleh malaikat. Tapi kalau lagi naik motor mencari ilmu jangan lihat ke langit. Malaikat mana ya? Gak usah. Karena pasti ada malaikat lagi naungin kita. Naungin itu gimana? Menaungi dengan rahmat, dengan doa. Ya Allah, beri dia kasih sayangmu, ampuni dosa dia. Beri dia kasih sayangmu, ampuni dosa dia. Yang merasa banyak dosa, cari ilmu. Yang merasa banyak dosa, duduk dalam rumah Allah. Itu didoain terus-terusan oleh malaikat. Itu aja udah keren. Belum lagi yang lain-lain. Ada doa-doa yang niat-niat yang khusus. Ya terserah, yang penting hasanah, kebaikan. Maka mudah-mudahan malam ini kita duduk di sini doang udah kemenangan. Kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ketika kita ala hudan, berada di dalam jalannya Allah yang baik, yang benar, yaitu di masjid, cari ilmu, berarti muflihun, orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Dan seperti inilah harusnya kita menghabiskan usia kita.